Morning Maranatha, mengawali renungan Minggu 22 September 2024, mari kita berdoa. Datanglah ya Allah dalam kuasa roh dan hikmat-Mu, kuatkan dan mampukan kami untuk menerima dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Selaku Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman dari Injil menurut Markus pasal 9 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-37 demikian. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah yang terbesar. Menjadi yang terbesar dalam segala aspek kehidupan pastilah menjadi keinginan semua orang. Terbesar dalam kekuasaan, kekayaan, kejayaan, dan semua hal yang dapat dimiliki. Menjadi yang terdepan untuk dikenal, menjadi yang tertinggi dalam posisi, menjadi yang pertama untuk dihargai. Para murid Yesus juga ternyata memikirkan hal yang sama. Mereka sibuk membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling berpeluang mendapat posisi tertinggi, terhormat. Siapa yang paling dekat dengan Yesus. Dan siapa yang mendapat penghargaan paling tinggi. Dalam ketidakmengertian mereka tentang apa yang Yesus sampaikan mengenai jalan penderitaan yang akan dia alami, para murid Yesus justru berdebat, bukan bertanya kepada Yesus. Sesungguhnya inilah salah satu bukti kecenderungan orang-orang dewasa kebanyakan. Seperti orang dewasa yang Yesus tegur dalam kesempatan itu pula. Yesus meluruskan dan memurnikan pemikiran para murid bahwa yang terbesar di hadapan Allah ternyata bukan mereka yang kelihatan hebat, melainkan mereka yang mau bersedia menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Artinya, yang melayani Tuhan dengan taat dan setia, melayani sesama dengan rendah hati dan dengan penuh hati yang tulus, itulah yang layak disebut mereka yang terbesar. Renungan ini kiranya menguatkan kita, membangun kesadaran kita untuk menjadi yang terbesar di dalam Tuhan dengan menjadi orang yang sedia melayani. Refleksi kita adalah, jadilah pribadi yang taat, rendah hati dan tulus dalam mengiring dan melayani Tuhan. Itulah yang terbesar di hadapannya. Pertanyaan pendalaman yang patut menjadi perenungan kita adalah, apa yang dimaksud menjadi yang terbesar menurut standar Allah? Dan bagaimanakah cara hidup Anda sendiri menurut standar Allah itu? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Dikau berkenan melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami selalu mohon, berikanlah kami kemampuan dalam kuasa roh dan hikmat-Mu, agar kami menjalani dan membuktikan kebenaran firman-Mu itu
dalam seluruh hidup sehari kami, dalam pekerjaan dan tanggung jawab kami, dalam kapasitas kami sebagai dosen, pengajar, sebagai tenaga kependidikan teristimewa, sebagai mahasiswa. Agar kebenaran ini kami tetap menghidupinya. Betapa yang terbesar di pandangan matamu adalah kami yang sedia untuk menjadi pelayan, mengemban tanggung jawab dengan rendah hati, tulus dan takut akan Tuhan. Berkatilah semua kami, Universitas Kristen Maranatha yang Tuhan punya. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, visi misi Universitas Kristen Maranatha menjadi penting untuk selalu disampaikan. Visi Universitas Kristen Maranatha adalah menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Sedangkan misi kita mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Baik, kami ucapkan selamat ulang tahun Universitas Kristen Maranatha. Akhirnya, terimalah salam integrity, care, dan excellence